Selamat datang di channel Dalam Jawi Antik. Mohon maaf ini agak terlambat mengupload video tentang proses pembangunan rumah joglo di Anyer. Beberapa waktu yang lalu tim kami sudah mendirikan rumah joglo di Anyer dan sudah selesai, dan sekarang sudah melanjutkan pekerjaan yang lain, yakni rencana membangun rumah limasan di daerah Dringo, Bantul. Dan untuk videonya agak terlambat kami upload karena ada beberapa kesibukan. Ini rumah joglo ini ukurannya 6 x 7 meter, bahannya kayu jati. Kemudian tumpang sarinya yang luar ada 3, yang dalam ada 7. Terus jarak antar tiang yang bagian tengah itu sekitar 3 x 2 meter. Sementara tingginya yang tiang utama itu sekitar 3,20 meter, terus tiang yang pinggir itu sekitar 2,60 meter. Terus ada tambahan ombak sekitar 25 cm. Kebetulan pas membangun cuaca cukup bersahabat. Sebelumnya memang turun hujan, tapi ketika membangun rumah joglo kebetulan hujannya sudah reda, sehingga tidak mengganggu aktivitas tim Dalam Jawi Antik dalam membangun rumah joglo. Ini tahap pemasangan blandar pengarak. Yang bagian tengah, yang hubungan tengah sudah selesai didirikan. Reng usuk juga sudah dipasang untuk bagian yang tengah. Sekarang masang blandar pengarak. Habis itu nanti masang blandar pengarak yang di sisi lain. Nanti kalau sudah semua baru dipasangi reng usuk. Ini sudah keliling blandar pengaraknya. Sekarang sudah mulai dipasangi reng usuk bagian atasnya. Genteng ini menggunakan genteng kodok ya. Sekerapannya sekitar 22,5 cm. Ini untuk pondasinya sangat bagus dan sangat kuat. Tingginya sekitar 60 cm, tapi dicor. Dan kebetulan kemarin yang membuat pondasi itu bukan dari tim kami ya. Jadi dari timnya pembeli rumah. Kita hanya mendirikan rumah joglonya saja dan menyediakan bahan-bahan yang terkait tentang rumah joglo tersebut. Ini sekarang pemasangan resplang bagian sampingnya nih ya. Resplang ukir ya. Rumah joglo ini rencana mau digunakan sebagai tempat santai atau sebagai tempat pertemuan, dan muat kalau untuk pertemuan sekitar 50 orang lebih. Kalau tidak memakai kursi ya lebih banyak lagi muatnya, tapi kalau dikasih kursi ya mungkin bisa berkurang daripada jika tidak menggunakan kursi. Usuknya megar payung ya ini. Kemudian ukuran usuknya itu seperti ini ya, 57 ya, ini ya, sudah dimowilek terus dipasang lagi. Dan nanti pas pemasangan ini mungkin ada beberapa bagian yang mungkin terkena debu atau terkena kotoran, nanti akan kami mowilek lagi sehingga kelihatan lebih fresh, lebih segar dan mengkilap. Untuk rengnya ukurannya standar 2 x 3 cm. Ini bagian atas seperti ini, udah mulai pemasangan genteng. Genteng dinaikkan dulu seperti ini, terus ditata satu per satu. Dulu juga ada yang bertanya kalau misalkan rumah joglo seperti ini menggunakan genteng dengan bahan tipis sebagaimana yang dipasang di rumah atap baja ringan. Nah itu sebenarnya kalau menggunakan genteng yang tipis seperti itu tidak direkomendasikan, karena idealnya atau standarnya rumah joglo seperti ini ya menggunakan genteng dari tanah liat. Sebab rumah seperti ini butuh beban. Kalau misalkan gentengnya cuma menggunakan genteng yang tipis untuk baja ringan, itu kan terlalu ringan, sehingga nanti dikhawatirkan rumahnya bisa goyang-goyang. Makanya mending memakai aturan standar, yakni menggunakan genteng tanah liat. Kalau motifnya atau modelnya bisa memilih, bisa menggunakan genteng pres biasa atau bisa juga
menggunakan genteng kodok, tapi intinya bahannya tetap menggunakan tanah liat. Kalau misalkan menggunakan genteng yang bahan cor yang berat itu bagaimana? Yaitu tidak direkomendasikan karena itu kan terlalu berat. Kemudian ini untuk pagar, ini pagarnya ada 6 lubang ya, atau ada 6 lembar ya. Jadi di bagian depan itu pojok-pojok ada 2, sebelah sana 2, terus di samping bagian belakang juga. Lahannya cukup luas ya, tapi karena ini fungsinya untuk perkebunan sehingga rumah joglonya ini sementara baru dibangun satu dulu. Terus di belakang itu rencana juga mau dibangun rumah tembok ya. Dan ini di daerah Anyer ini cuaca ya memang agak panas ya, tapi ya standar lah, tidak terlalu panas banget. Sebab meskipun panas juga tetap ada hujan. Kemudian terkait tentang buwung bagian atas, buwung yang kami gunakan itu biasanya buwung seperti itu, yang lebar-lebar seperti itu tinggal diikatkan ke kayu. Jadi nanti tiap buwung itu dikasih lubang, terus dikasih kawat, kemudian diikatkan dengan bidur atau dengan reng. Kalau di kerpos itu kurang direkomendasikan ya, karena sifatnya kalau rumah joglo seperti ini kan lentur dan terkadang juga masih ada gerakan. Nah, kalau dikasih buwung menggunakan kerpos itu dikhawatirkan suatu saat akan pecah atau retak jika rumah ini bergerak. Bergeraknya itu karena apa? Ya bisa misalnya ada gempa bumi, misalnya ada angin besar, misalnya terkena benturan yang sangat keras, itu bisa membuat gerakan yang bisa merusak buwung kerpos. Makanya untuk rumah kayu baik joglo maupun limasan itu tidak direkomendasikan menggunakan buwung kerpos, kecuali kalau rumah itu rumah tembok. Lah rumah tembok itu kan rumah yang sudah mati, artinya tidak bisa bergerak, sehingga kalau misalkan membuat rumah tembok kemudian atapnya joglo atau limasan, kemudian nanti buwungnya menggunakan buwung kerpos, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu jika rumah joglo full kayu terus buwungnya menggunakan buwung kerpos, itu tidak kami rekomendasikan.